Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang berbahagia ini akan melanjutkan ngaji tentang zakat dan sedekah. Pada pagi hari ini, yakni tentang Rasulullah SAW menerangkan zakat sapi sebagai barang dagangan, sebagai komoditas. Bukan hanya sapi, tapi juga kambing, tapi juga produk barang dan jasa. Ini bisa kita kiaskan dengan perdagangan, sesuatu yang diperjualbelikan, di mana di situ ada nilai untungnya, nilai produktifnya, dan setiap ada produktivitas yang melebihi nisab, ini perlu dikeluarkan sebagian daripadanya sebagai zakat. Baik, mari kita simak sebagai hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Ubaid al-Muharrabi wa Abu Sa'id as-Sajju qala hadatsana Abdus Salam ibnu Harb an Husayf an Abi Ubaidah an Abdullah ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi salasina minal baqari tabi'un au tabi'atun wa fi kulli arba'ina musinnatun. Baik, apa artinya? Alhamdulillah pada kami Muhammad ibnu Ubaid al-Muharribi dari Abu Sa'id al-Ashaj, keduanya berkata, telah menjelaskan kepada kami Abdus Salam bin Harb dari Hushayf, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, pada setiap 30 ekor sapi, salasina bakor, qala fi salasina minal bakori tabi'un. Setiap 30 ekor sapi ini zakatnya adalah tabi'un atau tabi'atun, tabi atau tabi'ah, yakni sapi jantan atau sapi betina yang telah memasuki tahun kedua umurnya. Wa fikul li arba'ina musinnah, dan setiap 40 ekor sapi ini adalah musinnah. Zakatnya adalah apa? Musinnah yang telah memasuki tahun ketiga. Tabi'un atau tabi'atun, jadi tahun kedua. Kalau musinnah ini zakatnya dikeluarkan sapi yang sudah usianya memasuki tahun ke-3. Baik, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis di atas? Sebagaimana pertanyaan tentang tadi zakat sapi sebagai komoditas, kambing dan juga barang jasa yang lainnya sebagai barang perdagangan, ini pada umumnya perlu dikeluarkan bagian darinya sebagai zakat di dalam hasil produksinya, di dalam laba keuntungannya. Bagaimana dengan zakat sapi sebagai sapi atau kambing sebagai hewan yang diperdagangkan? Benar, setiap barang perdagangan terdapat kewajiban zakat. Sedemikian halnya atas binatang ternak, sapi, kambing, domba, unta, ayam, dan sebagainya. Sebagai hewan perdagangan, diperjualbelikan. Dalilnya pada suatu riwayat dari Samurah bin Jundab, Rasulullah SAW bersabda, dulu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Bahkan dari apa yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan, ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya disedekahi atau dizakati. Masya Allah. Yang kedua, mengapa pengambilan zakat atas ternak sapi, kambing di sini cenderung diarahkan atau dalam perspektif perdagangan? Benar, sebab pada umumnya sapi kambing yang populer di negeri kita tidak ada yang digembalakan secara murni sepanjang tahun. Sebagian besar binatang ternak tersebut berada di dalam kandang dan pakannya ini
dicarikan oleh pemiliknya, entah itu rerumputan, entah itu pakan komboran. Ini adalah tidak di alam liar, tidak di alam bebas, di gembala, cari rumput, di lereng-lereng gunung, tidak, tapi di kandang-kandang yang dikasih makan, dikasih pengemukan, dikasih komboran oleh peternak atau pemilik sapi kambing tersebut. Kemudian secara kuantitas jumlah, jarang di antara peternak sekarang ini yang memiliki lebih dari 30 ekor sapi atau kambing di kandangnya, jarang sekali. Jadi mungkin 5 ekor atau 6 ekor, tapi ini diperdagangkan secara lancar. Maka itu apakah tidak ada sedekahnya, tidak ada zakat yang bisa diambil? Ternyata ada, yakni dengan perspektif, dengan pandangan zakat perdagangan, sesuatu yang menghasilkan laba, produktif dari sisi jual beli, dari sisi perdagangan. Ya, yang keempat, berkenaan dengan waktu nisab, waktu perhitungan nisab harta perdagangan ada 3 pendapat. Jadi waktu haul atas nisab perdagangan ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, nisab dihitung pada akhir tahun, 1 tahun penuh. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. 3 pendapat nih, jadi 1 tahun penuh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, nisab dihitung sepanjang haul putaran 1 tahun Hijriah. Dengan pertimbangan sekiranya waktu berkurang dari nisabnya sesaat saja, maka terputuslah haul itu. Mazhab mayoritas ulama. Jadi haulnya adalah 1 tahun Hijriah, pendapat yang kedua. Apabila terputus haulnya, maka tidak dihitung. Oke. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, nisab dihitung pada awal tahun dan di akhirnya, bukan di tengahnya. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang kelima, bagaimana cara menghitung perdagangan sapi atau kambing, binatang ternak yang diperjualbelikan, ayam ini, yakni dapat dihitung zakat sapi, kambing, ayam sebagai binatang perdagangan apabila sudah mencapai nisabnya sebagaimana nisab emas, yakni 83 gram atau senilai berapa? Sekarang 1 gram itu hampir 2 juta ya. 2 juta kali 80 ya 160 jutaan lebih. Nah, nisabnya emas, harga jualnya maka dikurangi harga beli dan biaya operasional dikalikan 2,5%. Kalau misalkan jual beli ternak sapi ini dapat 1 miliar kan, untungnya maka dikeluarkan 2,5%. Nah, saudaraku, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan berbagi, memberi dari binatang ternak yang kita miliki sebagai aset perdagangan yang menghasilkan keuntungan produktif. Semoga ini menjadi penggerak zakat perdagangan sapi kambing yang luar biasa, lebih-lebih di menjelang bulan Idul Adha atau bulan untuk berkurban. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat memahami, melaksanakan zakat dari harta perdagangan yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.